Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, "Man tadahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba wa shalla fihi sholatan kana lahu ajru umratin." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Jadi yang sekarang kita tengok, kalau seandainya ada orang ngomong ini cincin Rasulullah, ini cincin Rasulullah, itu sudah imitasi. Jadi itu sudah buatan, tapi cincinnya Rasulullah sendiri sudah hilang di sumur Aris ini. Nah, inilah Pak, ini sumur Aris. Nah, ini sempat dicari nih. Dan ini jarang sekali jamaah-jamaah umrah kita tahu tentang ini. Sumur Aris. Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau kemana, Ustaz? Mau city tour kota Madinah. Wah, Kalau kemarin ada di kota Mekah, sekarang Madinah ada city tour. Di sana ada apa saja? Ada untuk rute pertama Masjid Quba, Mazrul Atamor atau Daerah Rasulullah, kebun kurma, dan itu Masjid Qiblatain, itu tidak berhenti, hanya lewat saja. Terus Jabal Uhud. Jabal Uhud. Nah, itu menarik ya. Masjid Quba, Masjid Quba yang pernah kami jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Makkah, bersembunyi di Jabal Tur 3 hari 3 malam, melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad langsung membangunkan sebuah masjid yang namanya Masjid Quba atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, "Man tadahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba wa shalla fihi sholatan kana lahu ajru umratin." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, setelah itu baru melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba, pahalanya seperti melaksanakan umrah. Jadi umroh lagi, dihapus dosa-dosa bapak dan ibu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asbabun nuzulnya bagaimana? Atau asal usulnya bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad sampai mengatakan seperti itu? Dulu ketika kaum Ansor ini cemburu kepada kaum Muhajirin yang berada di kota Mekah. Jadi cemburu yang bermanfaat, ya, bukan cemburunya ibu kepada bapak-bapak. Kaum Ansor ini yang berada di kota Madinah cemburu kepada sahabat yang berada di kota Mekah. Cemburu bagaimana? Cemburu karena sahabat yang berada di kota Mekah bisa melaksanakan umroh setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan yang keinginannya. Kalau hari ini mau umroh, berangkat sampai selesai. Kalau dari kota Madinah mau berapa hari umroh? Jalan, unta, jalan kaki. Mengadulah kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya cemburu. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, pergilah ke Masjid Quba dengan dengan mengambil wudhu dari rumahnya masing-masing. Barang siapa yang mengambil wudhu atau bersuci dari rumahnya masing-masing, pergi ke Masjid Quba melaksanakan sholat di Masjid Quba, pahalanya seperti melaksanakan umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad ini setiap minggu 3 kali pergi ke Masjid Quba, masjid yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua adalah Nabawi, yang ketiga adalah di Palestina. Aqsa. Dan yang keempat adalah Masjid Quba. Itu rentetan acara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu bersyukur alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat nantinya di Masjid Quba. Nanti di sebelah kanannya Masjid Quba ini ada sebuah sumur bersejarah peninggalan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sumur tersebut bernama Sumur Aris, Bir Aris. Aris itu artinya cincin. Mengapa Bir Aris? Dikarenakan cincinnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan oleh Utsman bin Affan. Jadi Nabi Muhammad mempunyai cincin turun temurun sesudah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Utsman ini hilang jatuh ke dalam sumur tersebut. Nanti bisa lihat insyaallah, semoga rutenya ke sana, maksudnya
kita ambil yang kanan bukan yang kiri. Jadi pas di sebelah kanannya Masjid Quba ini sumur cincin. Nah, sumur cincin. Cincin, ya cincinnya begini Nabi Muhammad SAW hilang yang dihilangkan oleh Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi masjid ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad langsung yang membangun pada waktu itu. Jadi tidak serta-merta hanya melihat, hanya memantau. Nabi Muhammad juga kotor-kotoran membangun masjid tersebut. Tapi masjid ini sudah beberapa renovasi pada khalifah, pada pemimpin sebelumnya, dan yang terakhir yang terbaru adalah Masjid Quba yang bisa Bapak dan Ibu lihat seperti sekarang ini. Jadi kalau dulu mengirim sebuah surat maka harus ada stempelnya, dikirim kepada pemimpin Jazirah Arab maka harus ada stempelnya. Maka ketika stempel itu hilang harus ada replikanya. Sampai sekarang tidak ditemukan. Mengapa ditutup tadi? Dikarenakan takut berbahaya. Dicari sama orang-orang Indonesia nanti. Kalau nggak dicari sambil mancing, makanya ditutup. Jadi sumurnya di mana? Sumurnya berada di sini. Kenapa di orang jatuh? Nah, sumurnya di sebelah sini. Ya, sumur apa namanya Ibu? Sumur cincin. Bahasanya ya. Ada yang mau foto? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Sudah kumpul semua jamaahnya? Panas. Monggo yang mau foto boleh. Yang mau foto sama keluarga, ayo. Ayo. Habis ini langsung sembuh ya. Monggo. Ya. Nah, ini sekarangnya apa nih? Ternyata dulu pada waktu Rasulullah SAW ingin mengirimkan surat-surat. Jadi surat-suratnya ini Rasulullah ini dulu tidak ada cap-capan. Nah, akhirnya oleh salah satu raja yang sahabatnya Rasulullah dibuatlah khotam. Khotam ini adalah cincin. Cincin ya. Cincin yang dimana cincinnya itu ada Allah, Rasul, Muhammad. Tapi dibacanya bukan Allah, Rasul, Muhammad, tapi Muhammad, Rasul, Rasulullah. Nah, khotam inilah ataupun cincin inilah yang dijadikan tanda. Jadi setiap surat-surat Rasulullah ini dikirim ke kerajaan lain, ini ada tanda. Nah, begitu Rasulullah SAW wafat, maka cincin tersebut turun menurun. Untuk menjadi tanda surat-surat ini masuk, turun menurun, diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, pada waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini masih aman. Begitu kepada khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada waktu Khalifah Umar bin Khattab ini pun juga masih aman. Nah, begitu jatuh ke Khalifah Utsman bin Affan, dikarenakan jari jemarinya Utsman bin Affan ini lebih kecil, maka cincin ini jatuh ke sumur Aris ini. Nah, sumur Aris ini sempat dicari 3 hari 3 malam. Namun qadarullah, cincin tersebut tidak lagi ditemukan. Oleh karenanya sama sahabat Utsman bin Affan, khotam tadi ataupun cincin tadi yang merupakan cap tadi dibuatlah serupa dengan cincin Rasulullah. Jadi yang sekarang kita tengok kalau seandainya ada orang ngomong ini cincin Rasulullah, ini cincin Rasulullah, itu sudah imitasi. Jadi itu sudah buatan, tapi cincinnya Rasulullah sendiri sudah hilang di sumur Aris ini. Nah, inilah Pak, ini sumur Aris. Nah, ini sempat dicari nih. Dan ini jarang sekali jamaah-jamaah umrah kita tahu tentang ini, sumur Aris. Oke ya? Oke, baik, itu saja. Pertanyaannya kenapa ditutup sekarang ya? Sekarang ditutup gini Pak, kita dikhawatirkan oleh pemerintah Saudi karena jamaah yang terbanyak adalah jamaah dari Asia, khawatirnya banyak kemusyrikan yang terjadi. Seperti itu, ngambil air segala macam dijadikan kalau seperti di Indonesia klinik. Nah, maka ditutup. Oke, terima kasih. Ini kalau kemarin memang masih ada, tapi ini sudah tutup betul, tapi ini masih ada bekasnya nih, dibuat bentuknya. Ini sumur Aris. Oke ya. Baik, Oke, terima kasih. Ini